Perkenalkan, nama saya Lilis Juliana Sitompul dari kelas manajemen 18D Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko yang bertema manajemen risiko dan strategis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen risiko tersebut, yaitu segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Selanjutnya, ada tujuan manajemen risiko dalam bisnis, yaitu untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya, sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun dan diterpa berbagai macam masalah dan hal-hal negatif. Yang pertama yaitu mendorong manajemen untuk bertindak proaktif menggunakan risiko kerugian. Yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja. Selanjutnya yaitu manfaat dari manajemen risiko, yaitu sebagai bahan evaluasi dan keputusan bisnis, peningkatan produktivitas dan keuntungan, memudahkan estimasi biaya. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen strategi, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya di sini ada tujuan manajemen strategis, yaitu yang pertama, memberikan arahan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Yang keempat yaitu berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya di sini ada penerapan manajemen risiko strategis. Yang pertama yaitu kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penempatan limit risiko. Yang kedua, di sini ada sistem pengendalian intern. Yang ketiga, di sini adanya pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi. Yang keempat, di sini ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategis. Selanjutnya di sini ada pengambilan strategi, yaitu berisiko rendah di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usahanya cenderung stabil dan dapat diprediksi. Berisiko tinggi di mana perusahaan berencana masuk ke dalam area bisnis terbaru, baik pangsa pasar, produk, atau jasa maupun nasabah yang baru. Selanjutnya tingkat risiko timbul dari pilihan strategis perusahaan. Lalu di sini ada posisi bisnis perusahaan. Yang pertama di mana ada pasar, di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya kompetitor dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha. Lalu efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha. Lalu cangkupan wilayah operasional. Dan yang terakhir kondisi makroekonomi. Resiko strategis timbul antara lain yaitu kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, serta penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif. Selanjutnya yang terakhir di sini ada kesimpulan, yaitu resiko pasti akan dimiliki oleh setiap perusahaan yang sedang beroperasi. Untuk meminimalisir resiko yang akan timbul, maka perusahaan harus memiliki manajemen resiko dan strategis yang mampu mengatur sehingga tidak akan mengganggu proses kinerja perusahaan. Manajemen resiko dan strategis didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengaturan, pengontrolan, dan pengambilan keputusan aktivitas sebuah perusahaan untuk meminimalisir resiko pendapatan perusahaan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.